Nih tugas lu cuma ngasih pelajaran orang ini sampai dia babak bunyak. Kalau bisa sekalian bawa ke kantor polisi. Alhamdulillah, akhirnya Mas Rudi sudah sadar. Kepala saya berat banget. Ini, saya di mana, Dok? Di rumah sakit, Mas. Kamu masuk 2 hari lalu. Waktu itu kondisimu parah banget. Banyak orang sampai nyangka kamu gak bakal bertahan. Aduh, tangan saya kenapa diperban gini, Dok? Tenang dulu, Mas. Jangan dipaksain gerak dulu. Tulang kamu geser dikit dan masih butuh waktu buat pulih. Kalau maksa, nanti malah bisa makin parah. Saya ingat sesuatu. Investasi itu, Alia, Fahmi, mereka nipu saya habis-habisan, Dok. Saya udah relain pinjol ke sana, kemari, tapi malah mereka kabur. Sudah, Mas, sudah. Sekarang fokus dulu untuk kesembuhan Mas Rudi. Urusan lain nanti belakangan. Yang penting kamu masih hidup, Mas. Hidup sih hidup, Dok. Tapi harga diri saya hancur, Dok. Keluarga saya nyangka saya selalu cari masalah. Debt collector nejar. Orang kampung pada ngomongin. Semuanya gara-gara 2 orang itu. Saya ngerti kamu kesel, tapi... Enggak, Dok, saya nggak bisa diem. Saya nggak bisa pura-pura ikhlas kayak nggak terjadi apa-apa. Mereka berani nipu gue dan nipu banyak orang, terus kabur seenaknya. Mas Rudi, saya tahu perasaan Mas Rudi sekarang. Tapi yang terpenting, kelawat luka dulu. Jangan sampai kamu celaka lagi. Ya udah, Mas, kalau begitu saya izin permisi dulu. Nanti mohon segera diurus untuk administrasinya ya, Mas. Permisi. Administrasi. Duit dari mana punya duit gue buat bayar? Udahlah, mending kabur aja daripada urusan makin panjang kalau di sini. Untung gue bisa keluar. Kalau enggak rumah sakit bisa aja nahan gue gara-gara nggak bisa bayar. Aduh, pinjol sialan ini masih aja nge-spam. Gue udah capek, malah ini nggak bisa diem. Semua gara-gara aliran Fahmi. Udah, cukup. Gue matiin dulu lah HP-nya, biar bisa mikir tenang. Sekarang tinggal mikir, gimana cara buat nemuin si Alia sama Fahmi. Lihat deh Fahmi, semua uang masuk rekening kita. Enak banget ya, rasanya dapat duit segampang ini. Meski hasil nipu orang. Iya, modal habis nipu orang sekarang nikmatnya gak ada duanya. Gue gak nyangka gampang banget semua orang percaya sama kita. Tapi katanya Rudi kecelakaan kemarin. Hah? Kecelakaan? Lah emang kenapa? Kok bisa? Iya, ternyata duit yang dia setorin ke kita hasil dari pinjol. Nah dia gak bisa bayar. Akhirnya dikejar-kejar deh sama debt collector. Sampai begitu nasibnya. Alah, ya udahlah biarin aja. Lihat nih, semua usaha kita kan gak sia-sia. Bisa bilang ini kemenangan kita. Ini baru permulaan Fahmi. Semakin banyak yang percaya, semakin gede hasilnya. Nanti di sini kita tinggal nyari mangsa baru nih. Hahaha. Cheers, hidup enak kita sekarang. Sekarang kita mending santai-santai aja dulu daripada mikirin orang lain kan. Gimana ya? Gue harus mulai dari mana? Gue gak punya kontak, gak ada alamat. Nah, itu ada orang. Coba tanyalah, siapa tahu dia tahu informasi. Mas, boleh tanya nggak? Tahu nggak orang-orang yang baru-baru ini pindah kota namanya Alia sama Fahmi yang buronan karena investasi bodong itu? Alia sama Fahmi ya? Iya, gue pernah denger. Katanya mereka pindah ke Kotanjaan. Kotanjaan. Jadi kalian ngumpetnya di sana ya? Ya udah Mas, kalau begitu terima kasih informasinya. Iya Mas, sama-sama. Akhirnya ada titik terang. Sekarang tinggal gua sampai sana dan mulai rencana gua. Tapi gimana caranya ya biar sampai ke kota itu? Emang sih gua ada sisa duit dikit dari hasil jual motor kemarin. Bus ke kota mahal. Gak cukup juga ini mah duitnya. Tunggu, itu mobil bak.
ke arah kota kan? Mungkin gue bisa nebeng sampai ke kota ya. Nah ya udahlah, mungkin ini kesempatan gue. Gue harus berani, nggak peduli risikonya. Alia, Fahmi, tunggu aja. Mas, mau ke kotanya Anya? Saya boleh nebeng nggak? Saya mau ke kota tapi nggak punya uang, Mas. Nebeng? Bisa aja sih. Cuma biasanya gua nggak sembarangan bawa orang. Lu bener-bener mau ke kota itu? Apa lu ada urusan penting? Iya, penting banget, Mas. Gue harus ke sana, nggak bisa nunggu lama-lama. Gue cuma butuh tumpangan sebentar. Nanti gue bantu apa yang bisa gue bantu. Ya udahlah. Tapi lu di belakang. Tapi jangan nyusahin gue di jalan ya. Cepet masuk, kita berangkat sekarang. Makasih banget, Mas. Kota jauh, perjalanan panjang. Jangan bikin ribet. Alia, Fahmi, tunggu aja. Gue bakal sampai dan gue nggak bakal pulang sebelum kalian ngerasain akibatnya. Akhirnya sampai juga di kota Njaan. Udah jauh banget perjalanan ini. Pokoknya mereka berdua harus gua kasih pelajaran. Meski ini tempat baru, mereka pasti pikir aman. Pikir gua nggak bakal nyusul. Dan mereka ngira gua udah gak ada. Tapi mulai dari mana ini ya? Info yang didapat sih katanya mereka tinggal di apartemen. Tapi apartemen di kota sebesar ini gimana carinya? Ya udahlah, nanti mulai nanya-nanya warga sekitar aja. Siapa tahu mereka tahu wajahnya. Mending sekarang istirahat dulu lah. Cari penginapan murah. Mas, maaf ganggu sebentar. Saya lagi nyari teman lama. Mereka Alia sama Fahmi. Saya terakhir ketemu mereka beberapa tahun lalu. Dan saya nggak tahu sekarang mereka ada di mana. Dengar-dengar sih tinggal di apartemen. Sebentar mas, ini fotonya. Oh, Fahmi sama Alia? Iya mas, emang bener. Mereka nginep di apartemen ini. Mereka menginap di lantai 7. Ruang mawar melati semuanya indah. Lantai 7. Makasih banyak ya mas. Kalau begitu saya mau beli bingkisan dulu ya mas buat surprise sama Fahmi. Oh, iya mas, silakan. Akhirnya ketemu juga kalian Fahmi, Alia. Gue nggak bisa langsung nekat naik ke lantai 7. Kalau ketemu mereka sekarang, bisa berabe. Harus ada yang bantu. Fisik gue masih lemah. Ya, mungkin ini bias satu-satunya cara. Gue harus nyewa satu orang kuat biar bisa ngasih pelajaran ke mereka. Mas, boleh ngobrol sebentar? Gue butuh bantuan sebentar. Cuma kerja ringan. Nanti gue bayar. Hah? Kerjaan? Ngapain bang? Emang bayarannya seberapa? Ini cuma awal. Gue janji nanti gue bayar lebih. Gue cuma butuh tenaga satu orang yang kuat buat ngasih pelajaran ke orang. Gimana? Bisa mas? Oke, boleh aja. Tapi kalau kerjaan gua kelar ada tambahannya ya. Aman itu mah. Nih tugas lu cuma ngasih pelajaran orang ini sampai dia babak bunyak. Kalau bisa sekalian bawa ke kantor polisi. Karena dia buronan polisi juga. Oke lah, siap. Mau kapan ini? Yo sekarang aja. Makin cepat makin baik. Alia, Fahmi, cukup main-mainnya. Rudi? Lah, kamu masih hidup, Rud? Apa yang mau kamu lakukan, Ruth? Jangan macam-macam. Hah? Enggak. Semua bukti ada di tangan gue sekarang. Kalian gak bisa kabur. Berhenti lari lo, atau lu bakal ngerasain langsung. Tolong. Ini akibat kalau kalian macem-macem sama gua. Udah bro, bawa aja ke kantor polisi. Akhirnya semua uang ini sekarang milik gua semua. Akhirnya Rudi berhasil mengambil semua uang yang dikumpulkan Alia dan Fahmi dari penipuan mereka. Tapi nasib buruk tak bisa dihindari Alia karena ia harus rebahan santuy karena terjatuh dari lantai 7. Sementara itu, Fahmi harus mendekam di penjara atas semua perbuatannya yang telah ia lakukan.
Dan kini, Rudy telah memulai lembaran baru di hidupnya. Dengan tekad dan pengalaman pahitnya, ia berhasil mendirikan Good Finance Group dengan uang yang ia dapatkan dari Fahmi dan Alia. Dengan begitu, cerita berakhir dengan cara yang sangat santuy.